البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Hadisnya pendek ini ya. Al-babu sadisa asyar, bab yang ke-16. Babu man shalla fi farruji harir. Summa naza'ah, orang yang sholat memakai farruj, ini sejenis pakaian. Ada yang mengatakan pakaian yang bagian bawahnya itu terbelah. Seperti apa? Jas-jas yang panjang yang kemudian bagian belakangnya ada belahannya itu. Ada yang mengatakan demikian. Tapi terbuat dari harir, sutra. Summa naza'ah, setelah itu dia melepaskannya lagi. Al-had, yaitu yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini, yaitu penjelasan tentang diharamkannya memakai sutra. Kalau sudah tahu ini haram, maka langsung hendaknya sutranya tadi dilepas. Semula tidak tahu, begitu dibagi tahu langsung dilepaskan pakaiannya itu, dan tidak perlu mengulang sholat kalau dia tidak tahu. Gimana kalau dia tahu? Imam Malik mengatakan sholatnya tidak sah. Demikian pula sebagian Hanabilah. Tapi yang rajih adalah pendapat jumhur, sholatnya tetap sah. Masalah dosa-dosa, tapi ini tidak terkait dengan syarat dan rukun sholat. Tayyib. Kita baca Al-Hadisul Khamis wa Sab'un ba'da Salasimi'ah 375. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abil Khair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju harir. Nah, ini naibul fa'il ada di situ ya, uhdiya. Uhdiya sebagai apa? Fi'il madhi mughayyaru shighah, uhdiya. Baik, semula ahda, jadi uhdiya. Dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejenis pakaian dari sutra. Fala bisa, kemudian Nabi memakainya. Fa shalla fi, setelah itu beliau sholat memakai pakaian itu, di dalam pakaian itu. Tsumman sharaf, setelah itu beliau berpaling, yaitu berhenti dari sholat. Fa naza'ahu naz'an syadida, setelah itu beliau melepaskannya dengan perlepasan yang keras, mencabutnya dengan kasar. Kalkarihilah, seperti membenci pakaian tadi. Waqal, beliau mengatakan la yambaghi hadza lil muttaqin, tidak layak pakaian ini untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri min siqati asy-Syamiyyin wal Misriyin, dan beliau adalah min asbatin nasfi Muwatta'i Malik, termasuk murid terbaiknya Imam Malik dalam riwayat Muwatta'. Tayyib. Qala haddatsana Al-Laits, beliau adalah Abul Harits Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Tayyib. Asbatu Al-Misriyin, Misri yang terkuat. An Yazid, beliau adalah Yazid bin Abi Habib. Tayyib, ana lupa kunyahnya ya, wallahul musta'an. Tapi beliau Misri, orang Mesir. Beliau Yazid bin Abi Habib Misri, Siqah, walaupun anaknya itu dikritik, tapi yang sudah ditapes oleh Bukhari Muslim tidak masalah. An Abil Khair, Abul Khair beliau adalah Marsad bin Abdillah Al-Yazani Al-Misri. Asbatun Nasfi Uqbah bin Amir, murid terbaik. Dan memang murid terbaik bukan belajar setahun 2 tahun, tapi lama. Sampai-sampai beliau belajar 20 tahun ke Uqbah bin Amir. Jadi murid terbaiknya, paling banyak periwayatannya. An Uqbah ibni Amir, beliau adalah Uqbah bin Amir Al-Muzani Al-Misri. Beliau gubernur Mesir, sahabat Nabi yang jadi gubernur. Tayyib, ana terlupakan kunyah beliau. Tapi intinya semuanya adalah orang-orang Mesir. Al-Hafidz mengatakan ini semuanya Misriun, musalsal bil Misriyin, semuanya orang Mesir ini. Kemudian qal uhdiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju harir. Boleh farruj, boleh furruj, boleh dhammah, boleh fathah. Diberikan sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naibul fa'ilnya ini farruj, yaitu pakaian dari sutra. Siapa yang memberikan ini? Riwayat yang lain menyebutkan yaitu
Ukaidir Dumah, yaitu raja dari Dumatul Jandal. Ukaidir, salah satu raja yang memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Hafidh, dohirnya peristiwa ini sebelum diharamkannya lelaki memakai sutra. Fala bisa, maka Nabi memakainya, menunjukkan Nabi menerima hadiah, walaupun beliau tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah, mensyukuri pemberian, diberi ya dipakai. Fasollafi, maka beliau sholat memakai pakaian itu, karena Rasulullah Allah Ta'ala menyuruh untuk memakai perhiasan tatkala sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, memakai pakaian yang baik-baik. Maka pakaian itu dari sutra Allah, Nabi memakainya. Sumang sorof, setelah itu beliau berpaling dari sholatnya, selesai dari sholat. Fanaza'ahu naz'an syadida, kemudian beliau mencabutnya dengan kasar. Kata Al-Hafidh, boleh jadi ketika itulah turun wahyu diharamkannya memakai sutra untuk lelaki, maka langsung Nabi mencabut itu, menunjukkan cepatnya beliau di dalam menerima wahyu dari Allah, dalam menerima kebenaran dengan dalil yang jelas langsung diterima. Kalkarihlah, seperti orang yang membencinya, bukan setengah-setengah, bukan ya atau tidak, memang taat kepada Allah dan taat kepada Allah. Waqal, beliau mengatakan la yambaghi hadza lil muttaqin, pakaian sutra itu tidak layak untuk para lelaki yang bertakwa. Kata Al-Hafidh, baik orangnya bertakwa ataupun tidak bertakwa, sutra memang haram untuk lelaki. Hanya saja Nabi menyebutkan bertakwa bukan sebagai pembatasan, tapi sebagai nasihat. Mestinya orang-orang itu bertakwa, maka jangan memakai pakaian ini. Jelas ketakwaan itu wajib, semuanya diwajibkan bertakwa. Nabi pun diwajibkan bertakwa. Semua muslim, bahkan semua manusia laki-laki haram untuk memakai sutra. Walaupun untuk masalah orang kafir dibiarkan, tetapi tetap haram, tetap haram. Hanya saja mestinya orang bertakwa lebih berhati-hati lagi dari yang seperti itu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini dalil, ini sebagai dalil dibolehkannya memakai sutra, tapi ini keliru. Alasan mereka apa? Nabi tidak mengulang sholat. Memang Nabi tidak mengulang sholat karena waktu itu belum turun wahyu sampai selesai sholat. Tapi kalau dikatakan bolehnya memakai sutra, malah aneh, karena kenyataannya Nabi membenci itu dan sampai mengatakan tak layak mukmin memakai ini, muttaqin memakai seperti ini. Yang betul bagaimana? Jumhur ulama mengatakan kalau dia memakai sutra dia berdosa kalau sengaja dan sudah tahu hukumnya. Tetapi sholatnya tetap sah, karena ini tidak terkait, larangan memakai sutra ini tidak terkait dengan syarah sah sholat, tidak terkait dengan rukun sholat, dan juga tidak terkait dengan zatnya sholat. Tak ada dalil jangan sholat memakai sutra, tak ada dalil sahih tentang itu. Tetapi dalilnya umum, diharamkan untuk lelaki dan dihalalkan untuk perempuan. Uhillat li inasina wa hurrimat li dzukurina, dihalalkan untuk wanita kita dan diharamkan untuk lelaki kita. Intinya apa di sini? Yaitu setelah mengetahui bahwasanya ini haram, maka tidak boleh dipakai. Hadis-hadis sebelumnya bicara masalah menutup aurat, masalah memakai pakaian dan sebagainya. Nah, ada pakaian-pakaian yang sampai merusak kekhusyuan, tapi tidak sampai merusak kesahihan sholat. Ada yang sampai merusak kesahihan, tapi yang ini tidak sampai demikian. Orangnya berdosa, tetapi tidak sampai merusak kesahihan sholat. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.